Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali via virtual dalam rangka tentu saja untuk menuntut ilmu. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian fikih muamalah yang mana pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang minggu kemarin dengan tema akad wakalah. Yang mana tentu saja yang menjadi narasumber kita untuk mata kuliah fikih muamalah yaitu dosen kita, Ustadz Muhammad Abdul Wahab Al-Sifa. Ini beliau alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum Ustadz? Khair. Alhamdulillah, Ustaz Akbar. Alhamdulillah. Insyaallah sudah siap Ustadz ya. Insyaallah, iya bina. Baik, para jamaah sekalian, silakan persiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mencatat faedah-faedah yang akan kita jumpai di kajian kita pada malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita persilahkan Ustadz kita untuk menyampaikan materinya kepada Ustadz Wahab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amma ba'd. Para hadirin jamaah Sekolah Fikih Live yang sampai saat ini masih setia menemani kita semua dalam kajian fikih yang mana di malam hari ini, di malam minggu ya, rutin setiap malam minggu kita akan membahas fikih muamalah. Dan di malam hari ini kita akan membahas salah satu dari akad yang telah ditetapkan ketentuannya dalam fikih yang disebut dengan akad musamma atau uqud musamma, akad-akad yang ketentuannya dapat kita lihat dalam kitab-kitab fikih, khususnya fikih klasik, yang disebut dengan akad wakalah. Akad wakalah. Jadi judul kita malam hari ini tentang akad wakalah. Apa itu wakalah? Ya, sebetulnya akad wakalah ini akad yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Akad sehari-hari lah kita temukan karena ya memang akad yang sering kita lakukan ya. Walaupun namanya mungkin asing karena ini bahasa Arab wakalah, tapi prakteknya ya sering kita temui sehari-hari ya. Kita nyuruh orang untuk melakukan sesuatu, itu nanti akan termasuk dalam akad wakalah. Nah, coba kita lihat bagaimana ketentuan dan fikih terkait akad wakalah ini. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Apa itu wakalah? Kalau kita lihat dari sisi definisinya, wakalah secara bahasa, dalam bahasa Arab itu bisa dibaca dengan fathah waw, wakalah, atau dengan kasroh waw, wikalah. Jadi bisa dibaca wakalah atau wikalah, dua-duanya benar. Nah, secara bahasa artinya al-hifdzu, menjaga. Wakalah itu menjaga. Atau taukil, jadi wakalah secara bahasa artinya menjaga al-hifdzu ya. Nah, ketika kemudian derivasi dari kata wakalah itu taukil, ya, dibuat menjadi wazan tafkil, wakala yuwakilu taukil, maka artinya memberi kuasa kepada orang lain ya. Memberi kuasa kepada orang lain, mendelegasikan sesuatu kepada orang lain, itu taukil ya. Jadi taukil berasal dari kata wakala. Jadi wakala itu adalah kata asalnya ya, atau kata dasarnya wakalah. Taukil itu pengembangan dari kata dasarnya. Kalau wakalah bermakna menjaga, kalau taukil itu bermakna mendelegasikan sesuatu kepada orang lain, mewakilkan sesuatu kepada orang lain.
Karena kata wakil itu sendiri kan berasal dari bahasa Arab ya, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, adapun dalam istilah fikih yang dimaksud dengan wakalah itu, misalnya kalau kita lihat definisi dari kalangan Malikiyah, Imam Al-Hasqafi dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mukhtar, beliau mendefinisikan yang disebut dengan wakalah itu iqamatul ghairi maqama nafsihi fi tasarrufin jaizin ma'lumin. Mendudukkan orang lain pada posisi dirinya dalam rangka mengerjakan sesuatu yang dibolehkan dan diketahui. Ini definisi yang cukup general, umum ya. Memposisikan orang lain di posisi kita. Artinya kita menunjuk orang lain untuk mewakili kita untuk melakukan sesuatu yang fi tasarrufin jaizin ya, mengerjakan sesuatu yang dibolehkan ya. Karena ada nanti hal-hal yang tidak dibolehkan untuk kemudian diwakilkan pada orang lain. Nah, hanya yang boleh saja, kemudian maklumin. Artinya perbuatan yang diwakilkan, tugas yang diwakilkan itu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Ini definisi dari kalangan Hanafiyah. Nah, kalau dari kalangan Syafi'iyah, misalnya Imam Asy-Syirbini dalam kitab Al-Iqna, nanti syarah apa namanya, Matan Abi Syuja, beliau mendefinisikan wakalah, ya, yaitu tafwidhu syakhsin ma lahu fi'aluhu mimma yakbalu an niyabata ila ghairihi liyaf'alahu fi hayatihi. Pemberian kuasa, penyerahan kuasa dari seseorang ya, atas pekerjaan yang boleh dilakukannya. Nah, ini ada sedikit tambahan keterangan dalam definisi Syafi'iyah ini, bahwa yang didelegasikan, yang diwakilkan pada orang lain itu adalah sesuatu yang dia sendiri boleh melakukannya. Yang dia sendiri boleh untuk melakukannya, baru boleh juga diwakilkan pada orang lain. Artinya sesuatu yang dia sendiri tidak boleh melakukannya, tidak punya kewenangan untuk melakukannya, ya tentu tidak boleh dia mewakilkan pada orang lain untuk melakukannya juga, ya. Jadi malahu fi'luhu, apa yang boleh dilakukannya, mimma yakbalu niyabah, yaitu berupa hal yang boleh diwakilkan. Nah, ini serupa dengan definisi Hanafiyah tadi ya, bahwa fi tasarrufin jaizin, bahwa yang diwakilkan itu memang adalah hal yang boleh diwakilkan secara syariah. Karena ada hal-hal yang nantinya tidak boleh diwakilkan, seperti misalnya ibadah badaniyah, ibadah badan ya, seperti sholat, puasa, itu nggak boleh kita wakilkan. Ah, malah sholat saya wakilinnya sama teman saya, boleh nggak gitu ya? Saya wakilin sholat misalnya gitu ya, atau ya saya nyerahin sholat kepada orang lain, saya bayar deh, wakilkan saya untuk melaksanakan sholat, nggak bisa. Puasa misalnya, saya bayar orang untuk mewakili saya berpuasa atas nama saya nggak usah puasa misalnya gitu ya. Boleh atau enggak ya, nggak boleh, sepakat. Jadi yang boleh diwakilkan adalah hanya hal-hal yang boleh diwakilkan secara syariat, karena nanti kita akan bahas apa saja hal-hal yang boleh dan tidak boleh diwakilkan. Ila ghairihi, kepada orang lain, liyaf'alahu fi hayatihi, untuk dikerjakannya ketika hidupnya. Artinya nanti di sini ada keterangan bahwa sesuatu yang boleh diwakilkan adalah ketika dikerjakan oleh wakil itu dalam keadaan dia hidup. Kalau setelah meninggal itu namanya wasiat. Maka dari definisi ini dapat kita turunkan dalam beberapa poin ya, biar lebih jelas. Mungkin Ustadz Akbar bisa dibantu bacakan poin-poinnya Ustadz ya, dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, Ustadz. Untuk poin yang pertama, pekerjaan yang diserahkan oleh muwakil pada orang lain adalah sesuatu yang boleh dikerjakan oleh si muwakil itu sendiri. Oleh karenanya tidak sah seorang anak kecil yang belum balik atau orang gila memberi kuasa pada orang lain untuk melakukan pekerjaan seperti jual beli. Sebab anak kecil dan orang gila itu tidak sah jika melakukannya sendiri, begitupun jika mewakilkannya pada orang lain. Ya, ini yang pertama ya, bahwa seorang muwakil itu adalah orang yang dia boleh untuk mengerjakan sesuatu yang akan diwakilkannya. Makanya ketika orang itu tidak boleh mengerjakan apa yang hendak diwakilkan, maka tidak sah. Seperti apa? Misalnya anak kecil. Anak kecil boleh nggak dia mewakilkan gitu ya, orang lain gitu ya, eh, yang belum balik, atau dia memberi kuasa pada orang lain untuk melakukan jual beli. Nah, nggak boleh. Kenapa? Karena anak kecil itu dia beli sendiri aja nggak boleh. Begitupun melakukan kepada orang lain. Jadi nyuruh orang gitu. Eh, kan anak kecil nggak boleh jual beli ya, dalam mazhab Syafi'i bahkan mutlak ya, anak kecil itu tidak boleh dia beli barang sendiri, itu nggak boleh mazhab Syafi'i ya. Bukan hanya beli barang, tasarruf apapun bentuk tindakan
atas hartanya sendiri, itu nggak boleh dalam madhab Syafi'i. Nah, begitupun dia mewakilkan pada orang lain itu juga sama aja, ya. Misalnya kan saya nggak boleh, terus saya nyuruh orang lain, boleh apa enggak? Ya nggak boleh, gitu ya. Saya nyuruh teman apa anak kecil nyuruh temannya sendiri yang misalnya dia lebih dewasa gitu ya. Dia nyuruh orang lain nggak boleh. Kenapa? Karena dia sendiri nggak boleh melakukan. Begitu mewakilkan pada orang lain. Karena anak kecil itu adalah mahjur ya. Mahjur itu artinya orang yang dicekal tidak boleh bertindak atas harta. Karena namanya anak kecil kan belum punya pertimbangan rasio yang bagus, yang matang, sehingga dalam ketentuan fikihnya anak kecil itu belum boleh melakukan transaksi. Bahkan dalam madzhab Syafi'i walaupun diizinkan oleh walinya sekalipun nggak boleh ya. Makanya dia tidak boleh juga mewakilkan, mendelegasikan sesuatu pada orang lain. Gitu. Nah, terus gimana? Dia punya harta misalnya dia pengen beli barang, ya harus dengan apa namanya harus walinya yang bertindak gitu ya, harus misalnya orang tuanya atau kakaknya atau siapa yang dia sudah punya kecakapan hukum, boleh dia menjadi apa namanya wali ya, artinya orang yang bertindak atas harta si anak itu. Nah, tapi dia sendiri nggak boleh mewakili kepada orang lain. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz Akbar, tolong dibacakan lagi. Yang kedua, pekerjaan yang diwakilkan pada orang lain adalah pekerjaan yang secara syarak boleh diwakilkan. Tidak sah misalnya mewakilkan ibadah salat pada orang lain. Sebab salat itu diperintahkan untuk dikerjakan oleh masing-masing individu, tidak untuk diwakilkan. Begitupun wudhu, puasa, dan lain-lain. Sebagian ibadah boleh diwakilkan pada orang lain, seperti haji dan umroh dengan syarat dan ketentuannya, pembagian zakat, menyembelih hewan kurban, dan lain-lain. Ya, jadi nanti ada hal-hal yang boleh diwakilkan, ada hal-hal yang tidak boleh diwakilkan. Yang boleh diwakilkan misalnya akad ya, melakukan akad itu boleh. Misalnya kita ingin membeli barang, itu kan akad jual beli. Kita boleh wakilkan pada orang lain. Bahkan akad nikah ya. Kita boleh melakukan akad nikah dengan cara kita menunjuk wakil yang menggantikan diri kita. Ya misalnya kita pengen nikah tapi jarak antara kita dengan wali si perempuan itu jauh ya, tidak bisa bertemu langsung misalnya ya karena pandemi nggak bisa pulang kampung, dia di luar negeri misalnya, sedangkan orang tua si perempuannya ada di Indonesia. Nah, dia nggak bisa pulang untuk melakukan akad nikah, maka boleh saja dia menunjuk wakil yang ada di Indonesia untuk berakad, melakukan akad nikah atas nama dia beserta si walinya gitu ya, wali si pengantin perempuannya boleh gitu ya. Ya asalkan si wakilnya ini amanah, jangan sampai yang tadinya dia diminta untuk menikah atas nama si wakil malah jadi atas namanya sendiri gitu kan, karena ternyata perempuannya cantik, dia juga cakep, ceweknya mau lagi sama dia gitu ya, itu namanya teman makan teman jadinya gitu. Yang penting wakilnya amanah, boleh dia mewakilkan orang lain dalam akad nikah itu boleh, daripada misalnya menggunakan alat misalnya video call atau misalnya telepon, karena itu ulama ikhtilaf ya, boleh nggak nikah lewat video call atau lewat telepon, ulama masih ikhtilaf. Tapi kalau mewakilkan itu ulama sepakat boleh ya, kita tunjuk wakil aja udah, siapa yang bisa menjadi wakil kita untuk melakukan akad nikah dengan wali si calon perempuannya itu boleh malah gitu ya. Tapi untuk hal-hal lain yang tidak boleh diwakilkan maka ya tidak sah, misalnya seperti ibadah-ibadah tadi, sholat, puasa, ibadah yang memang diperintahkan untuk masing-masing individu, tidak untuk diwakilkan gitu ya. Ya kalau misalnya sholat boleh diwakilkan, ya orang akhirnya pada nggak mau sholat ya, mending diwakilkan sama orang lain ya, mending bayar sekalian gitu ya. Nah makanya kemudian tidak boleh ibadah badannya itu kemudian diwakilkan, puasa begitu ya. Walaupun haji dan umroh nanti ulama ikhtilaf ya. Kalau misalnya masih mampu, masih punya harta dan masih mampu gitu ya, dia masih sehat, tidak sakit, dan dia punya harta, maka dia tidak boleh mewakilkan pada orang lain. Tapi dalam kondisi dia sakit, dia punya uang ya, untuk berangkat haji, tapi kondisinya dia tidak memungkinkan secara kesehatan, secara fisik dia nggak mungkin karena sakit misalnya. Maka jumhur mengatakan boleh diwakilkan pada orang lain, ya boleh diwakilkan pada orang lain. Dia membayar orang lain untuk menghajikan dirinya. Walaupun sebagian ulama dari kalangan Malikiyah itu nggak membolehkan, ya. Nah, ini ikhtilaf. Atau menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban ini boleh, ya. Boleh diwakilkan. Karena tidak setiap orang itu kan bisa menyembelih sendiri ya. Memang Nabi menyembelih hewan kurbannya sendiri. Masalahnya tidak semua orang bisa menyembelih hewan kurban sendiri ya. Eh, Bisa sebisa, tapi nantinya takutnya misalnya nggak sesuai syariah, penyembelihannya jadi haram gitu ya.
Jadi nggak sah menyembelihnya. Daripada begitu, yang mendingan diwakilkan sama orang yang memang bisa menyembelih gitu ya. Nah, itu boleh. Jadi nanti kita akan bahas apa saja yang boleh diwakilkan, ada apa yang tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan ini Ustaz Akbar tolong dibacakan poin yang ketiga. Untuk poin selanjutnya yang ketiga, pekerjaan yang diwakilkan harus dilakukan oleh wakil saat muwakil masih hidup. Sebab jika ada syarat dilakukan setelah meninggal, hukumnya menjadi wasiat bukan wakalah. Contohnya, Ahmad berkata pada Ali, tolong kamu bagikan uangku ini pada anak-anakku setelah aku meninggal nanti. Apa yang dilakukan Ahmad pada Ali ini bukanlah wakalah, melainkan wasiat. Sebab pelaksanaannya itu dilakukan setelah wafat. Ya, jadi namanya wakalah itu kan tindakan tindakan hukum ketika si muwakil itu masih hidup. Nah, kalau misalnya tindakan hukum yang dilakukan setelah meninggal, ya atas pesan si muwakil itu namanya wasiat, gitu. Maka ketentuannya tunduk pada ketentuan wasiat. Misalnya tadi si Ahmad ini mewasiatkan atau berpesan pada Ali. Ali itu misalnya dia seorang ustadz misalnya gitu ya. Ustadz tolong nanti kalau kalau saya meninggal, ini tolong bagikan harta saya kepada anak-anak saya sesuai hukum Islam misalnya. Atau misalnya gini, tolong Ustadz sebagian harta ini nanti kalau saya meninggal, Ustadz kasih ke masjid, misalnya gitu ya. Nah ini wakalah karena dia menyuruh orang untuk melakukan sesuatu atas namanya. Tapi karena ada syarat setelah meninggal, jadinya wasiat. Maka kalau jadi wasiat, nanti tunduk pada ketentuan wasiat. Ya misalnya, ternyata setelah dihitung apa yang diwasiatkan tadi itu lebih dari sepertiga, maka nggak sah. Yang sah hanya sepertiga saja. Jadi nanti hukumnya mengikuti hukum wasiat. Jadi wakalah itu ya tindakan pada saat masih hidup, ya. Si muwakilnya masih hidup. Oke, yang keempat. Yang keempat, pekerjaan yang diwakilkan harus maklum, yaitu diketahui dengan jelas baik oleh muwakil. Ya, dalam madzhab Syafi'i juga disyaratkan dalam hal yang diwakilkan itu harus jelas. Artinya ketika kita nyuruh orang lain atau mewakilkan orang lain mengerjakan sesuatu, apa yang dikerjakan itu harus jelas ya, sehingga tidak menjadi gharar, tidak menjadi apa ya, sumber perselisihan. Karena gharar itu kan ketidakpastian, ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perselisihan. Itu kan nggak boleh ya. Maka dalam hal wakalah pun meskipun nggak dibayar ya, wakalah itu kan kalau nggak dibayar itu kan jadi akad tabarru. Kita misalnya minta orang lain belikan barang, orang itu nggak minta bayaran, ya berarti dia bersukarela, artinya akad tabaru, akad yang sifatnya bukan untuk mencari untung ya, untuk membantu aja. Dia rela disuruh kita untuk membelikan misalnya makanan, misalnya gitu ya. Nah tapi tetap harus jelas, apa yang diminta itu harus jelas. Misalnya kita nyuruh beli makanan, makanan apa? Nasi goreng, ketoprak, gado-gado, misalnya bakso, jangan sampai beli makanan. Ternyata yang dibeli nggak sesuai dengan keinginan, kan akhirnya nanti perselisihan. Jadi harus jelas. Dalam mazhab Syafi'i, apa yang harus jelas. Artinya tidak boleh ada goror ya. Karena goror itu dilarang karena dapat menyebabkan perselisihan atau persengketaan. Oke. Nah sekarang kita bicara rukunnya, rukun akad wakalah. Ya sebagaimana akad-akad lain ya, ada unsur yang harus ada dalam akad wakalah, diantaranya muwakil. Muwakil itu artinya orang yang mendelegasikan, orang yang memberi kuasa, atau orang yang mewakilkan sesuatu pada orang lain. Ya. Itu muwakil, dari kata wakala yuwakilu, bahwa muwakil, orang yang mewakilkan. Ada wakil, nah kalau wakil itu orang yang diberi kuasa, atau orang yang menerima kuasa dari muwakil. Muwakkal fi itu adalah pekerjaan yang diwakilkan ya, atau diserahkan oleh muwakil pada wakil. Kemudian sighah itu pernyataan kehendak dari muwakil pada wakil untuk memberi kuasa atas suatu pekerjaan. Nah, sedangkan sighah dari sisi wakil cukup dengan tidak adanya penolakan. Jadi dalam hal akad wakalah cukup dengan apa ijab itu sepihak aja. Si muwakil dia memberikan apa namanya perintah atau instruksi untuk mengerjakan sesuatu atas namanya. Nah, ketika si wakil diam dan kemudian langsung mengerjakan, itu sudah dianggap kabul ya. Yang penting dia nggak nolak. Nah, kalau dia nggak nolak berarti itu alamatur ridho bahwa dia itu ridho melakukannya ketika dia sudah mulai mengerjakan. Jadi tidak tidak perlu adanya kabul sebetulnya karena ini akad yang sifatnya tabaru ya. Oke, kecuali kalau nanti akad wakalahnya itu ada ujrohnya, ada apa namanya?
Ujrah itu upahnya. Nah, itu nanti akan tunduk kepada ketentuan akad ijarah. Nah, kalau sudah menjadi akad ijarah berarti ijab kabulnya harus dua pihak. Ya, itu masalah ijab kabul ya. Contoh kasus misalnya ya, Ahmad bilang kepada Ali, Ahmad berkata pada Ali, tolong jualkan rumahku ini, kata Ahmad ya. Nah, dalam hal ini Ahmad bertindak sebagai muwakil. Dia memberi kuasa kepada Ali untuk menjualkan rumah ya. Ali adalah wakil, sedangkan muwakal fihnya adalah menjualkan rumah. Kira-kira itu ya. Anatomi tubuh dari akad wakalah. Ada muwakil, ada wakil, ada silah, ya, ada muwakal fih. Oke, sekarang baru kita bicara landasan hukumnya. Ya. Karena kita bilang tadi bahwa akad wakalah itu adalah akad yang termasuk ukud musamma. Ukud musamma itu artinya akad-akad yang sudah ada ketentuan fikihnya dalam kitab-kitab fikih klasik khususnya, karena ada landasan hukumnya, karena ada masyru'iyahnya, ada cantolan hadis atau ayat Qur'annya kira-kira gitu ya, terkandung dalam hadis ataupun Al-Qur'an. Nah, maka disebut dengan ukun musamma karena ketentuannya sudah ada. Meskipun mungkin boleh jadi ketentuannya itu nggak lengkap ya. Dalam hadis tidak ada ketentuan yang mendetail, tapi kemudian para ulama berijtihad ya dari hadis yang eh, menunjukkan landasan hukumnya itu ya. Maka disebut dengan ukun musamma, ukun yang disebutkan dalam Quran maupun hadis. Tapi ada juga nanti ukur yang guer musamma. Ukur guer musamma itu artinya akad-akad yang tidak disebutkan dalam Quran maupun hadis. Dan itu banyak zaman sekarang ya. Termasuk asuransi, bank, imani dan sebagainya itu akad-akad yang guer musamma sebetulnya yang tidak ada disebutkan dalam Quran dan hadis. Nah, akad wakalah termasuk akad yang disebutkan dalam Quran maupun hadis ya, walaupun secara tersirat tidak tersurat ya. Misalnya dalam Quran disebutkan mengenai kisah Ashabul Kahfi ya. Dalam kisah Ashabul Kahfi diceritakan bahwa salah seorang dari para pemuda Al-Kahfi ini diminta oleh sesamanya untuk dimakan. Jadi setelah mereka tidur selama 300 tahun plus 9 tahun gitu ya. Mereka bangun, kemudian mereka minta kepada salah satu di antara mereka itu untuk membelikan makanan. Ya, ditunjuk salah satu di antara mereka untuk membelikan makanan bagi teman-temannya. Ya. Nah, ini kan bentuk wakalah sebetulnya, bentuk wakalah ya. Faliyatalattaf gitu ya, wala yus'ran bikum ahada. Yang kalau di Quran kita tuh ada tanda merahnya ya. Nah, itu menunjukkan di tengah-tengah, faliyatalattaf. Nah, artinya hendaklah kamu apa namanya diam-diam gitu ya, jangan ketahuan orang lain. Karena mereka mengira mereka masih hidup di zaman dulu mereka ketika pertama kali tidur ya. Ketika mereka dikejar-kejar penguasa zalim, padahal mereka sudah hidup di zaman yang berbeda 309 tahun gitu. Ah, ketika mereka bangun, mereka kemudian meminta atau menyuruh salah seorang dari antara mereka untuk membelikan makanan. Nah, ini yang tersirat bahwa inilah akad wakalah dan sudah dilakukan walaupun ini memang syar'u mangqablana ya, apa syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, yang mana ketentuannya nanti oleh para ulama usul ya kalau memang tidak dianulir oleh syariat Nabi Muhammad maka ini tetap berlaku buat syariat Nabi Muhammad. Nah, dalam ayat yang lain yang terkait dengan akad wakalah, nah ini terkait perselisihan antara suami istri, ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah nih antara suami istri. Jadi kalau suami istri sedang ribut, bertengkar gitu ya, nah gimana jalan keluarnya? Apakah eh, langsung main talak begitu saja? Ternyata Quran memberikan apa namanya anjuran ketika terjadi persengketaan, perselisihan, berantem suami istri, lebih baik yang melibatkan pihak yang netral ya dari kedua belah pihak supaya bisa memediasi gitu yang disebut dengan hakam ya. Jadi dalam ayatnya disebutkan dan Akbar mungkin tolong dibacakan ayatnya Ustaz. Satu dua ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah An-Nisa ayat 35. Ya, jadi ada akad wakalah di sini. Gimana akad wakalahnya? Yaitu ada pendelegasian, ya, ada pemberian kuasa dari seorang suami dan seorang istri kepada seorang hakam. Ya. Ketika mereka ini berantem, ribut, sengketa gitu ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau mereka berdua saja, itu kan masing-masing memang sudah panas gitu ya. Harus ada pihak lain yang memediasi, yaitu hakam tadi dari kedua belah pihak. Yang tentu si hakam ini fungsinya adalah untuk menyatukan, membuat islah, gitu ya. Bukan malah jadi provokator gitu ya, bukan malah sebaliknya, malah yang suami laporan ke ibunya, istri laporan ke ibunya, ibunya sama-sama bela anaknya masing-masing. Akhirnya yang tadinya yang berantem cuma suami istri sama ibu-ibunya juga ya, mertua apa besan sama besan. Jadi malah makin banyak pihak yang berantem. Nah, tapi maksudnya adalah hakam itu diberikan kuasa oleh masing-masing suami istri untuk kemudian menjadi mediator dari masing-masing pihak, sama-sama mencari jalan keluar yang baik gitu ya, mendamaikan dan seterusnya. Nah, itu kan sebagai akan wakalah juga di mana ada pemberian kuasa, ada pendelegasian ya dari kedua belah pihak. Oke, ini walaupun secara tersirat ya. Dalam as-sunnah, nah ini lebih spesifik lagi, ini akad wakalah dalam hal jual beli ya, yaitu tentang sahabat Nabi yang bernama Urwah al-Bariki ya. Urwah al-Bariki ini dikisahkan dalam hadis bahwa beliau ini diminta tolong oleh Rasulullah SAW untuk mencarikan seekor kambing dengan uang 1 dinar gitu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha ma'ahu bidinarin yashtari lahu udhiyatan fasyara lahu sanataini wa ba'a wahidatan bidinarin wa atahu bil ukhra wa da'alahu bil barakah fi bai'ihi fa kana lahu ishtaratu rab la rabiha fi. Jadi Urwah al-Bariki suatu saat diminta Nabi untuk membelikan seekor kambing dengan 1 dinar, dengan uang 1 dinar, dengan berbekal uang 1 dinar. Ternyata karena memang pasarannya segitu ya, di masa itu seekor kambing itu harganya ya pasarannya 1 dinar. Makanya Nabi ngasih uang 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Ternyata karena Urwah al-Bariki ini pintar nego mungkin ya, dia pintar dalam berbisnis, maka dengan 1 dinar dia malah dapat 2 kambing. Malah dapat 2 kambing. Akhirnya yang satu dia jual, dapat 1 dinar, yang satu yang satu diambil kambingnya gitu ya. Maka dia setor ke Nabi itu uangnya masih utuh 1 dinar, tapi dia dapat seekor kambing. Nah, jadi untung gitu ya. Maka Nabi kemudian mendoakan dia dengan keberkahan, dan Nabi mengatakan, ya dia ini memang pinter gitu ya. Andaikan dia jual tanah aja pasti untung. Jual tanah ya pasti untung. Tapi maksud hadis ini bukan tanah lahan, bukan ya. Tanah itu maksudnya tanah dalam pot gitu ya. Artinya kan sesuatu yang tidak berharga. Tapi kalau yang jual itu Urwah al-Bariki pasti pasti ada untungnya. Pasti maksudnya pasti laku gitu ya. Pasti laku aja karena dia pinter jual beli. Nah, karena zaman dulu jual beli tanah belum belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang tanah itu kan mahal gitu ya. Apalagi di perkotaan. Zaman dulu ya padang pasir siapa yang mau beli tanah ya. Orang kan pada nancepin pagar aja udah jadi tanah dia, nggak perlu beli gitu kan. Karena masih banyak tanah kosong. Maksud dalam hadis ini jual beli tanah dalam arti tanah ya misalnya segenggam doang gitu ya. Nabi mengatakan ini sebagai apa ya, analogi aja, sebagai kiasan gitu. Maksudnya Urwah al-Barik ini saking pinternya, tanah yang tadinya nggak berharga aja bisa dijual sama dia gitu ya. Nah, karena dia pinter dalam berbisnis. Makanya Nabi mendoakan keberkahan buat. Nah ini contoh akad wakalah di masa Nabi. Nabi sebagai mewakil, Urwah al-Bariki sebagai wakil untuk membelikan seekor kambing. Nah, ini jelas ini akad wakalah dan jual beli ya. Selain Urwal Bariki juga ternyata ada sahabat lain yang juga pernah disuruh Nabi beli kambing. Nah, dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa yang membelikan kambing itu bukan Urwal Bariki tapi Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam juga pernah apa namanya diminta oleh Nabi dibelikan kambing gitu. Eh, dan sama kasusnya ya, maka dia pun membeli kambing lalu menjualnya dan mendapat untung 1 dinar. Jadi sama hanya dengan Urwah al-Bariki tadi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu liyashtari lahu udhiyatan bidinarin fashtara udhiyatan fa urbiha fiha dinaran fashtara ukhra makanaha.
Faja'a bil udhiyati wad dinari ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahi bisyad wa tasaddaq bid dinar. Jadi Hakim bin Hizam juga sama dengan orang Bariki ya, pernah diminta tolong oleh Nabi untuk beli seekor kambing. Nah, hadis yang lain yang juga menjadi landasan hukum bolehnya wakalah itu, yaitu hadis tentang Jabir bin Abdullah, gitu ya. Tolong Ustaz Akbar dibacakan bunyi hadisnya. Aradtul khuruja ila Khaybar fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallamtu alaihi wa qultu lah inni aradtul khuruja ila Khaybar faqal idza ataita wakili fakhudh minhu khamsata asyara wasqan fa ini batagha minka ayatan fadha' yadaka ala tarquwatihi. Dari Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, aku ingin pergi ke Khaybar, lalu aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ucapkan salam, kemudian berkata, aku ingin pergi ke Khaybar. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. Dan apabila ia menginginkan tanda darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi ternyata Nabi punya wakil di Khaybar ya. Jadi Khaybar itu suatu tempat yang pernah ditaklukkan oleh umat Islam, ya, yang awalnya itu milik orang Yahudi. Ketika perang Khaybar itu ya yang terkenal itu, kemudian umat Islam berhasil menguasai lahan di sana karena berhasil memenangkan perang ya. Lalu kemudian tanah itu dikuasai menjadi milik umat Islam, tapi orang Yahudi nggak diusir, orang Yahudinya tetap tinggal di sana dan malah kemudian diajak kerjasama ya. Mereka yang mengelola lahan di sana dengan ketentuan bagi dua nanti hasilnya. Dan ternyata Nabi punya wakil di sana. Ya mungkin maksudnya wakil yang mengelola lahannya Nabi Muhammad SAW di sana. Ya. Nah ini menjadi salah satu apa namanya landasan hukum bahwa akad wakalah dibolehkan. Hanya saja memang kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, itu tidak menjelaskan ketentuan-ketentuannya. Bagaimana syarat rukunnya, ya hanya sekedar di dalam hadis itu Nabi pernah mewakilkan orang lain, gitu saja. Gitu ya. Nah, ketentuan-ketentuannya itu kebanyakan adalah istihadiyah, kebanyakan adalah memang hasil istihad para ulama. Yang tentu saja istihad ini bisa berkembang, gitu ya, dari suatu masa ke masa yang lain. Mungkin dulu istihadnya demikian, sekarang bisa berubah dan seterusnya, karena perubahan zaman. Jadi memang kebanyakan akad-akad yang ada itu, ketentuan-ketentuannya adalah hasil istihadiyah. Karena kalau kita lihat landasan hukumnya, sebetulnya tidak ada ketentuan yang spesifik dalam hadis itu, cuma menceritakan Nabi itu pernah mendelegasikan, pernah mewakilkan gitu ya. Apakah Nabi mensyaratkan A, B, C, D? Nggak diceritakan. Gitu ya. Nah, cuma nanti para ulama kan harus mengcompare dengan hadis-hadis yang lain. Hadis tentang goror, hadis tentang larangan-larangan yang lain. Sehingga akar itu kemudian tidak menyalahi aturan-aturan yang lain. Maka kemudian dibuat ketentuan-ketentuan. Jadi sebetulnya memudahkan kita. Ya, kalau kita harus mencari hadis satu-satu kan repot juga. Ada ribuan hadis misalnya tentang akar wakalah gitu ya. Atau tentang akar-akar yang lain. Kan harus kita pahami semua, baru kita kemudian pahami ketentuan akadnya. Itu tugas para ulama. Dan alhamdulillah kita sudah dimudahkan dengan ada istihad para ulama itu. Jadi bukan berarti wah ulama itu ngarang gitu ya, dari mana itu? Justru itu ulama memudahkan. Ulama kan tidak apa namanya, tidak asal-asalan, tidak ngarang. Itu kan kumpulan dari berbagai macam hadis digabungkan menjadi satu ketentuan yang sudah bundling gitu ya. Kalau kalau merujuk pada hadis tentang akad wakalah doang ya adanya cuma itu doang, cuma menyebutkan Nabi itu mewakilkan itu aja. Nah, tapi nggak ada tentang golornya, nggak ada tentang modorot-modorot yang tidak boleh dilakukan dalam akad, itu nggak ada kan. Adanya dalam hadis-hadis yang lain. Nah, itu tugas para ulama. Makanya kan seorang mujtahid itu kan disyaratkan dia harus hafal sekian ratus ribu hadis misalnya gitu ya, harus banyak hafal hadis atau tahu hadis. Karena ya kalau cuma ambil satu dua hadis doang, ya nggak lengkap, ya ketentuannya nggak lengkap. Maka harus mengumpulkan semua hadis. Oke, maka kita belajar fikih itu sebetulnya sudah menjadi produk akhir gitu ya, sudah tinggal nikmatin aja kalau kita belajar fikih itu. Beda kalau kita belajar hadis. Kalau kita belajar hadis ya kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Artinya gini, kita nggak bisa menyimpulkan hanya satu dua hadis doang. Kita harus tahu semua hadisnya, ya, baru kita bisa menyimpulkan gitu ya. Nah, kalau fikih itu sudah produk jadi, ya kita tinggal menikmati saja. Oke, yang berikutnya hadis tentang wakalah juga ya. Ini
terkait dengan akad nikah. Jadi Nabi itu pernah menikahi seorang perempuan namanya Maimunah, dan itu tidak langsung beliau yang melakukan akad, tapi diwakilkan pada orang lain, pada sahabat namanya Abu Rafi. Ya. Tazawwaja Rasulullah SAW Maimunah wa huwa halal wa bana biha wa huwa halal wa kuntu anar rasulu bainahuma. Ya. Saat itu aku menjadi wakil antara mereka berdua. Jadi mengucapkan qabulnya itu diwakilkan kepada Abu Rafi. Jadi Nabi tidak melakukan akad secara langsung. Nah, ini dalil yang membolehkan bahwa kita boleh menjadi atau mengutus wakil dalam akad nikah. Selain dalam akad jual beli tadi ya. Baik, itu landasan-landasan hukumnya atau hadis-hadisnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Next. Secara ijma juga ulama sepakat. Wa ajma'atil ummatu ala jawazil wakalati fil jumlah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan bahwa umat Islam telah sepakat, telah mencapai kata konsensus ya bahwa wakalah itu hukumnya boleh secara umum. Secara dalil akal, secara nalar dan logika juga makul ya, bisa kita pahami kenapa ulama membolehkan ya. Ini kan kebutuhan dan hajat setiap orang. Tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan sendiri. Ya, dalam hal tertentu ya orang akan mewakilkan pada orang lain. Gitu ya. Dan ini menjadi kebutuhan banyak hal yang niscaya ya, menjadi kebutuhan. Makanya kalau diharamkan nggak mungkin gitu ya. Nah ini makanya sepakat boleh tanpa perlu ada kita tahu hadisnya pun ini ulama sepakat boleh ya karena ini kebutuhan orang pada umumnya. Oke, berikutnya next kita bicara tentang ketentuan akad wakalah. Nah, dimulai dari syarat wakil dan muwakil ya. Apa syarat wakil dan muwakil? Wakil itu orang yang menerima kuasa, muwakil orang yang memberi kuasa. Di antara syarat seseorang dapat dianggap sah sebagai muwakil dan juga sebagai wakil secara syara ya. Keduanya harus orang yang diperkenankan untuk melakukan pekerjaan yang diwakilkan. Artinya punya kewenangan untuk melakukan hal itu, untuk melakukan hal yang diwakilkan gitu ya. Artinya orang itu harus punya ahliyah dan wilayah. Ada dua syarat, ahliyah, wilayah. Sama dengan akar-akar lain kira-kira begitu ya. Apa itu ahliyah? Ahliyah itu adalah punya kecakapan hukum. Dia akil, balik, ya. Artinya dia bukan orang gila, bukan anak kecil yang belum balik, dan bukan pula mahjur. Artinya seorang anak orang gila, anak kecil yang belum balik gitu ya, itu tidak boleh dia menjadi muwakil ataupun menjadi wakil. Dia menguasakan sesuatu pada orang lain atau dia menerima kuasa dari orang itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, misalnya jadi wakil gitu ya, anak kecil jadi wakil gimana? Contohnya, ya orang tua misalnya dia nyuruh anaknya beli rokok, padahal anaknya baru umur 7 tahun misalnya gitu ya. Nggak boleh, nggak sah akad wakalahnya. Kenapa? Karena dia masih kecil, nggak boleh dia bertindak secara hukum ya terkait dengan harta. Nah, apalagi dalam madzhab Syafi'i itu jelas nggak boleh walaupun diizinkan orang tuanya, tapi dalam madzhab yang lain boleh asalkan atas pengawasan orang tua. Nah, kemudian syarat berikutnya tadi ahliyah ya. Ahliyah itu artinya punya kecakapan hukum. Yang kedua wilayah. Wilayah itu apa? Wilayah itu dia menguasai atas apa yang diwakilkan itu. Gitu. Misalnya dia nyuruh orang untuk jual rumah. Gitu. Ya rumah itu harus punya dia. Kalau punya orang yang nggak bisa diwakilkan buat main jual aja nggak bisa gitu. Artinya dia punya kewenangan, punya kekuasaan atas apa yang diwakilkan. Dia misalnya menunjuk orang untuk menikahi seorang wanita. Ya berarti dia harus punya kuasa, punya kewenangan untuk menikahi wanita itu. Misalnya dia sudah pernah khitbah ya, sudah pernah diterima gitu. Bukan orang yang memang baru tiba-tiba datang nikahin orang, bukan gitu ya. Artinya dia punya wilayah, punya kekuasaan atas. Oke, yang berikutnya syaratnya atau ketentuan yang berikutnya next. Oke, yang boleh dan tidak boleh dilakukan ini kita bicara tentang muwakkal fih ya, yang boleh dan tidak boleh diwakilkan. Apa saja? Nah, ulama membagi 3 klasifikasi. Ada hal-hal yang sepakat boleh diwakilkan, ada yang sepakat tidak boleh diwakilkan. Nah, yang ketiga ada yang ikhtilaf. Ulama masih perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Nah, kita mulai dari apa yang ulama ittifak nih ya, boleh diwakilkan. Nah, yang pertama Ustadz Akbar mungkin bisa dibacakan Ustadz. Yang pertama. Baik, yang disepakati boleh. Yang pertama, melakukan akad
Para ulama sepakat seseorang boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan akad, baik itu akad terkait perpindahan harta seperti jual beli, sewa, utang piutang, dan lain-lain. Begitupun akad nikah. Seorang calon pengantin laki-laki boleh menunjuk wakil untuk menggantikan dirinya dalam melangsungkan akad nikah. Dasar masyru'iyahnya antara lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan dirinya sebagai pembeli hewan kurban kepada Urwah al-Bariqi dan juga Hakim bin Hizam, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang masyhur. Demikian juga hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan dirinya kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Rafi' ketika hendak menikahi istrinya yang bernama Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menikahi Ummu Habibah ketika masih di Habasyah lewat wakilnya yaitu Raja An-Najasyi. Ya, yang pertama yang ulama sepakat boleh itu melakukan akad ya. Baik itu akad jual beli, akad sewa, hutang piutang, rohan, kafalah, qard, dan seterusnya itu ya. Macam-macam akad dalam jual beli dalam muamalah. Boleh ya, sebagaimana tadi misalnya Nabi itu memerintahkan Abu Rafi untuk membeli kambing ya. Atau akad nikah juga boleh diwakilkan. Karena Nabi pun pernah 2 kali nikah itu diwakilkan sama orang ya. Pertama nikah dengan Maimunah diwakili oleh Abu Rafi, kemudian nikah dengan Ummu Habibah diwakili oleh Raja Najasyi di Habasa gitu ya. Itu kan melalui wakil ya, boleh. Ya, misalnya Ustadz Akbar gitu ya, Ustadz Akbar pengen nikah, kebetulan calonnya orang Aceh. Tapi Ustadz Akbar nggak bisa pulang kampung karena pandemi misalnya gitu ya. Nah, boleh-boleh aja. Ya, kalau nunggu harus pulang kampung lama, keburu diembat orang misalnya gitu ya. Ya Ustadz Akbar nunjuk aja wakil di Aceh siapa gitu ya, temennya atau siapa gitu ya. Tapi usahakan wakilnya jangan yang lebih ganteng dari Ustadz Akbar gitu. Takutnya malah diembat sendiri sama dia wakilnya gitu ya. Apalagi perempuannya malah mau gitu kan. Nah, jadi nikahnya sama wakilnya nantinya gitu kan. Jadi boleh-boleh aja karena Nabi pun pernah menunjuk wakil untuk menikah atas namanya. Yang berikutnya yang ulama sepakat juga boleh. Nomor 2, Ustaz Akbar silakan. Yang kedua, ibadah maliyah. Para ulama sepakat bahwa ibadah maliyah atau ibadah yang terkait dengan pembayaran harta seperti zakat, nazar, dan kafarah boleh diwakilkan pelaksanaannya. Dasarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat para petugas zakat untuk menjadi wakil yang memungut zakat dan dikirimkan ke berbagai pelosok negeri. Salah satu dari petugas zakat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, jadi ibadah-ibadah terkait dengan harta ya, pelaksanaannya boleh diwakilkan. Di zakat, ya, nazar, kafarah ya. Itu kan terkait dengan harta. Dalam pembayarannya boleh diwakilkan. Bahkan zakat itu justru lebih baiknya diwakilkan. Ya, contoh kita sebagai muzaki ya, kita orang yang ingin bayar zakat. Boleh nggak kita langsung bayar ke mustahik? Sebetulnya boleh-boleh aja. Tapi lebih baik dan lebih sesuai dengan sunnahnya, kita wakilkan kepada amil untuk menyerahkan kepada mustahik. Karena di zaman Nabi sendiri, Nabi itu eh, selalu menunjuk sahabat Nabi untuk memungut zakat. Jadi tidak dibiarkan orang itu bayar zakat sendiri, tapi melalui amil. Ya, ada Mu'ad bin Jabal, ada siapa gitu ya, yang diutus ke berbagai pelosok untuk kemudian menarik zakat dari para muzaki. Jadi itu kan akar wakalah, muzaki mewakilkan hartanya kepada amil untuk diserahkan kepada mustahik. Nah, itu ibadah maliyah boleh, bahkan menjadi sesuatu yang dianjurkan, apalagi zakat. Gitu ya. Atau nazar, kita bernazar ingin kalau lulus PNS akan bagi-bagi daging misalnya, bagi-bagi makanan. Ya karena kita di kota, kita janjinya ke orang kampung misalnya ya kita boleh nunjuk siapa yang di kampung untuk bagi-bagi makanan itu. Boleh kan? Gitu ya. Mewakilkan. Atau kafaroh, kita bayar denda misalnya di siang hari bulan Ramadan kita malah jima sama istri ya kan, selain dia harus kodok dia juga harus bayar kafaroh gitu ya. Nah, dia bisa nyuruh orang buat bayarin. Ya, boleh. Itu ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta boleh kita wakilkan. Yang ketiga, talak, rujuk, dan hulu. Silakan Ustaz Akbar, tolong dibacakan. Ulama juga sepakat seseorang boleh mendelegasikan orang lain dalam hal menjatuhkan talak, melakukan rujuk maupun khulu. Sebab kebutuhan terhadap akad wakalah dalam tiga hal itu sama halnya sebagaimana dalam akad jual beli dan nikah.
Ketika seorang suami tidak dapat menghubungi istrinya seperti karena berada di tempat yang jauh, dia boleh meminta orang lain untuk menjatuhkan talak kepada istrinya atas namanya. Begitupun rujuk dan hulu. Ya, sebagaimana akad nikah, talak itu meskipun bukan akad ya, talak itu kan bukan akad. Akad itu kan artinya ada timbal balik dari kedua belah pihak. Harus adanya unsur ridho sama ridho. Nah, talak itu bukan akad sebetulnya, karena talak itu kan hak prerogatif si suami. Ketika suami menjatuhkan talak, istrinya nggak ridho pun tetap terjadi kan gitu ya, tetap talak, jatuh talaknya. Karena talak talak itu bukan akad. Nah, tapi talak itu juga boleh diwakilkan, sama aja dengan akad nikah. Ya, seorang suami dia misalnya nggak tega menjatuhkan talak kepada istri secara langsung, ya akhirnya dia nyuruh saudaranya untuk menjatuhkan talak kepada istrinya misalnya. Boleh-boleh aja, ya boleh-boleh aja sebagai wakil. Gitu ya. Rujuk juga sama, hulu juga sama. Hulu itu gugatan cerai dari istri ya. Istri meminta suaminya untuk menceraikannya dengan syarat nanti istri mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami kepada istri. Itu hulu. Boleh diwakilkan pada orang lain, boleh sebagaimana akad nikah. Gitu ya. Kemudian apalagi yang boleh diwakilkan, ulama sepakat. Nah, itu aja yang sepakat ya. Nah, kemudian yang sepakat tidak boleh. Yang sepakat tidak boleh apa aja? Pertama, syahadah atau kesaksian ya. Jadi ulama sepakat bahwa kesaksian itu tidak bisa diwakilkan. Baik saksi dalam akad nikah. Ya, misalnya ada saksi, ya wakilnya siapa? Nggak bisa, harus saksinya sendiri yang hadir. Atau saksi dalam perkara-perkara persengketaan di pengadilan ya. Atau ya kasus di pengadilan itu nggak boleh diwakilkan. Karena kan harus orang yang benar-benar melihat secara langsung gitu ya. Seperti misalnya zina itu baru baru bisa dilakukan hukuman bagi pezina itu ketika ada 4 orang saksi kan gitu ya. Nah, 4 orang saksi ini nggak boleh mewakilkan pada orang lain ketika bersaksi di pengadilan, nggak boleh. Karena harus benar-benar orang yang melihat secara langsung gitu ya, yang dia bersaksi di pengadilan. Nah, kalau diwakilkan berarti wakil itu kan nggak melihat secara langsung. Dia hanya bertindak atas mewakil atas saksi yang sebenarnya, nggak boleh. Jadi harus benar-benar datang ke pengadilan, dia bersaksi atas nama sendiri. Gitu ya. Kemudian sumpah, nazar, itu juga sama. Nah, nazar tadi kita sebutkan, katanya tadi boleh nazar. Maksudnya boleh itu dalam pembayarannya boleh, tapi bernazarnya, mengucapkan nazarnya nggak boleh. Diwakilkan sama orang lain gitu ya. Dia misalnya nyuruh orang untuk ngumumin bahwa saya bernazar, tolong kamu nanti broadcast di WA bahwa saya bernazar akan memotong sapi kalau saya lulus CPNS. Nggak boleh diwakilkan, nggak sah. Harus dia sendiri yang mengucapkan nazar itu. Sumpah juga demikian, gitu ya. Karena untuk menunjukkan kejujuran, gitu ya. Untuk menunjukkan sumpah itu benar-benar tulus dari hatinya, ya atas kejujuran dari dirinya, gitu ya. Maka harus diucapkan oleh si yang bersangkutan, jangan diwakilkan. Maka sumpah mengucapkan nazar, ya itu tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kemudian berbuat maksiat, ya tentu saja ya nggak boleh. Misalnya melakukan tindakan kejahatan, nyuruh orang untuk bunuh, ya sama saja dia juga yang ikut ikut berdosa gitu ya. Maka tidak boleh. Karena maksiat itu kan tidak boleh dilakukan oleh muwakilnya, apalagi diwakilkan begitu pun diwakilkan sama orang lain. Tetap aja dia berdosa gitu. Bukan karena misalnya yang membunuh orang lain kemudian dia bebas ya nggak bisa. Ya makanya misalnya dalam kasus waris ya, orang nggak terima waris karena membunuh pewarisnya. Ya, misalnya anak bunuh bapaknya karena pengen dapat warisan kan nggak dapat. Meskipun dia yang bukan yang membunuh secara langsung, misalnya dia nyuruh orang untuk membunuh bapaknya, tetap dia nggak dapat warisan karena dia adalah yang menjadi otaknya, menjadi dalangnya gitu ya. Nah dia tetap tidak dapat warisan itu walaupun dia tidak menjadi eksekutor secara langsung gitu ya. Karena dia bertindak sebagai mewakil. Maka tidak boleh mewakilkan orang lain dalam hal maksiat. Yang berikutnya, nah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu adalah ibadah yang tidak terkait dengan harta, artinya ibadah ritual yang dituntut untuk dilakukan oleh perorangan. Tidak bisa diwakilkan, seperti sholat, puasa, wudhu. Ya. Boleh nggak wudhu diwakilkan orang lain? Saya lagi sakit nih, nggak bisa wudhu. Tolong kamu wudhu atas nama saya gitu ya. Nggak bisa. Yang bisa itu orang lain mewudukan kita. Kita diwudukan orang lain bisa. Ya. Kita nggak bisa wudhu, misalnya nggak bisa gerak di ranjang sakit. Ya. Ada air, tapi kita nggak bisa pakai air karena kita nggak bisa bergerak. Tapi kita bisa nyuruh orang untuk mewudukan kita, boleh. Ya. Dalam hal ini kita yang wudhu kita, cuma yang mewudukan orang lain.
Yang nggak boleh itu orang berwudu atas nama kita, yang nggak bisa, nggak sah itu, yang nggak aci kalau dalam apa bahasa orang Betawi nggak aci gitu ya. Orang diwuduin oleh orang lain, maksudnya orang berwudu atas nama kita nggak sah. Gitu ya. Atau mandi janabah, sholat, puasa, ya, itu ibadah-ibadah yang dituntut dilakukan oleh masing-masing orang, nggak bisa diwakilkan oleh orang lain gitu ya. Nah, tapi haji umroh nah ini beda. Haji umroh ini kan ada apa enggak unsur maliyahnya juga, ada unsur hartanya juga. Makanya ulama berikhtilaf apakah boleh diwakilkan atau tidak. Nah, yang diperselisihkan tadi haji dan umroh. Nah, haji ini bagaimana kalau misalnya ada orang punya uang sanggup untuk berangkat haji karena secara finansial, secara ekonomi dia punya, tapi dia nggak sehat. Secara fisik dia nggak mampu. Boleh nggak dia wakilkan ke orang lain? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau dia masih mampu, secara kesehatan dia kuat, nah, nggak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya. Jadi ini termasuk wilayah khilafiyah. Yang berikutnya misalnya apalagi yang khilafiyah? Contohnya next di halaman berikutnya nikahnya wanita. Kalau tadi kan dalam hal akad nikah boleh mewakilkan orang lain, tapi itu khusus buat laki-laki. Kalau buat perempuan, dia pengen nikah, tapi mewakilkan dirinya kepada orang lain nggak boleh. Kenapa? Karena wanita itu nggak punya hak untuk menikahkan dirinya sendiri, kan gitu ya. Maka kepada orang lain pun ya nggak percuma, nggak bisa. Yang berhak menikahkan wanita itu kan siapa? Walinya. Walinya baru boleh mewakilkan kepada penghulu misalnya, boleh. Tapi hak itu ada di tangan wali, bukan di tangan si wanitanya. Kalau wanitanya nggak boleh diwakilin orang untuk menikahkan dirinya, kecuali madzhab Hanafi. Nah, kalau madzhab Hanafi memang boleh kan, dia nggak perlu pakai wali. Nih, seorang wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri. Saya nikahkan diri saya sendiri kepada kamu, boleh, itu madzhab Hanafi, nggak perlu wali. Ya. Dia hanya butuh izin kepada wali, tapi dalam akad dia tetap langsung melakukan akad itu atas nama dirinya. Maka dia boleh mewakilkan pada orang lain dalam madzhab Hanafi. Tapi jumhur yang mensyaratkan harus ada wali bagi perempuan, ya, nggak boleh, karena dia sendiri kan nggak boleh menikahkan dirinya sendiri. Ya begitu pun diwakilkan sama orang lain. Yang boleh mewakilkan itu adalah walinya. Kan kita sering ya melihat kalau di Indonesia kalau orang nikah itu kan yang menikahkan penghulunya. Padahal ada walinya, harusnya kan walinya yang menikahkan, harusnya gitu ya. Biasanya sih cuma mendoakan saja dan mencatat. Tugas penghulu itu cuma mencatat sebetulnya. Karena yang menikahkan itu walinya harusnya. Ya, kecuali walinya misalnya nggak bisa, diwakilkan sama orang lain boleh. Tapi kalau wanita itu nggak bisa mewakilkan dirinya karena dirinya sendiri nggak bisa menikahkan dirinya karena harus ada wali. Oke, zihar, zihar juga menjadi ikhtilaf. Apa itu zihar? Zihar itu seorang laki-laki mengharamkan untuk menjima perempuannya dengan kata-kata dalam bahasa Arab itu kira-kira kamu seperti punggung ibuku. Itu bahasa kiasan sebetulnya. Apa maksudnya? Maksudnya dia menganggap istrinya sebagai ibunya, haram dijima. Maka seolah-olah dia mengharamkan dirinya dari istrinya. Tuh, ini boleh nggak diwakilkan kata-kata seperti itu kepada orang lain? Ya, sebagian mengatakan boleh, sebagian nggak boleh. Karena kenapa nggak boleh? Karena ini kan suatu maksiat ya, suatu hal yang tidak terpuji ya, mengharamkan istrinya sendiri buat dia, padahal istri itu kan halal. Ya. Nah, karena tercela maka tidak boleh dilakukan, begitupun diwakilkan pada orang lain. Tapi sebagian mengatakan boleh, kenapa? Karena ini semacam talak, talak dengan kiasan ya. Ya, maksud suami itu ketika mengharamkan istrinya, maksudnya pengen mentalak istrinya. Kan tadi talak itu boleh diwakilkan, berarti ini juga boleh, kira-kira begitu ya. Saya mengharamkan tubuhmu, ya. Saya mengharamkan diri saya dari pada tubuh untuk menyentuh tubuhmu, misalnya. Itu zihar. Nah itu kiasan dari talak, sebagian orang memahami itu seperti talak, maka boleh diwakilkan. Oke, itu terkait dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh diwakilkan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, wakalah adalah akad jaiz. Apa itu akad jaiz? Jadi ada akad jaiz, ada akad lazim. Akad jaiz itu akad yang tidak mengikat. Boleh dibatalkan secara sepihak, itu akad jaiz. Nah, wakalah itu dimasukkan dalam kategori akad jaiz. Akad yang sewaktu-waktu boleh dibatalkan secara sepihak. Misalnya, Ahmad meminta Ali untuk menjualkan rumahnya. Itu kan akad wakalah ya. Kemudian Ali setuju dan menyanggupinya. Oke, saya jualkan rumah kamu. Ya. Akan tetapi keesokan harinya Ali membatalkan dan menolak untuk menjualkan rumah Ahmad. Maka berakhirlah akad wakalah walaupun tanpa persetujuan dari Ahmad sebagai mewakil. Tiba-tiba si Ahmad besoknya bilang, malas nggak mau gitu ya misalnya ya. Ya nggak jadi wakalahnya.
Walaupun si Ahmad tetap mengatakan, oh nggak bisa, ya tetap nggak bisa, ya tetap batal. Kenapa? Karena wakalah itu akan jaiz. Kecuali kalau di awal disepakati adanya ujroh, adanya upah. Kata Ahmad kepada Ali, Ali tolong jualkan rumah kamu, jualkan rumah saya, nanti saya bayar kamu. Ya, kalau berhasil menjual ke rumah saya, kamu dapat misalnya sekian persen dari rumah. Ya, atau saya bayar sekarang deh mau berapa. Nah itu berarti akarnya ijaroh. Karena akarnya ijaroh, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kalau sudah kontrak, sudah deal gitu ya, nggak boleh tiba-tiba Ali membatalkan. Ya harus atas persetujuan si kedua belah pihak. Ya. Kalau akarnya ijaroh, karena ada ujroh. Tapi kalau tidak ada ujroh, ini berdasarkannya ingin bantu aja, gitu tiba-tiba Ali membatalkan, ya nggak ada masalah. Ya, karena akarnya jaiz. Kemudian dalam akad wakalah seorang wakil. Seorang wakil itu artinya orang yang diberi amanah untuk mengerjakan pekerjaannya mewakil. Nah, maka dia adalah pemegang amanah yang tidak wajib mengganti kalau rusak, kalau hilang, yang bukan atas kesalahan dia. Misalnya ada seorang nyuruh orang lain, katakanlah Ahmad tadi menyuruh Ali untuk membagikan gaji kepada para pegawainya. Ya, si Ali ini misalnya salah satu orang kepercayaannya Ahmad. Ahmad ini minta kepada Ali, tolong kamu tarik uang di ATM, nanti kamu bagikan kepada para karyawan saya ya, sebagai gaji mereka. Dia tarik ke ATM, tiba-tiba di tengah jalan sudah diintai sama perampok. Ya, habislah uangnya, gitu ya, diambil perampok. Apakah Ali ini wajib mengganti uangnya Ahmad yang untuk gaji karyawan itu? Nah, maka jawabannya nggak wajib mengganti. Kenapa? Karena Ali ini kan bertindak sebagai wakil yang diberi amanah. Ya kalau bukan karena kesalahan dia, karena kalau bukan karena keteledoran dia, maka dia tidak wajib mengganti. Karena dia kan diminta. Gitu. Kecuali kalau dia pinjam atau dia misalnya apa ya pinjam uang gitu ya, dicolong mau apa hilang ya dia tetap wajib ganti kan karena dia pinjam. Ini kan disuruh menjadi wakil. Nah, itu berarti dia yad amanah istilahnya. Ya, yad amanah itu artinya dia tidak wajib mengganti kalau terjadi kehilangan, kerusakan, kalau bukan karena kesalahan dia. Kemudian yang kelima, dan Akbar tolong dibacakan poin kelima. Yang kelima, wakil bertindak untuk kemaslahatan muwakil. Seorang wakil harus bertindak untuk kemaslahatan muwakil. Apa yang diperbuatnya tidak boleh sampai merugikan orang yang telah mempercayainya. Oleh karenanya, pada akad wakalah mutlaqah, yaitu wakalah di mana muwakil yang tidak menentukan syarat-syarat secara rinci, misalnya tolong jualkan mobilku ini, tidak disebutkan harganya berapa, sebagaimana cara pembayarannya, dan seterusnya. Menurut ulama Syafi'iyah, seorang wakil yang dipercaya untuk melakukan jual beli atas nama muwakil harus memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, harus ikut harga pasar. Misalnya, Ali diminta Ahmad untuk membelikan sebuah mobil. Maka Ali harus membelinya sesuai dengan harga pasar, tidak boleh terlalu mahal. Atau Ali diminta menjualkan mobil, maka dia harus menjualnya sesuai dengan harga pasarannya, tidak boleh terlalu murah. Sebab tentunya akan merugikan si muwakil. Yang kedua, pembayarannya itu harus kontan. Misalnya wakil diminta untuk menjualkan barang milik muwakil, maka dia tidak boleh menjualnya secara hutang melainkan harus kontan. Wakil tidak boleh menyerahkan barang muwakil kepada pembeli sebelum dia menerima pembayarannya. Yang ketiga, harus dengan mata uang setempat. Misalnya, muwakil meminta wakil menjualkan barangnya. Muwakil adalah orang Indonesia dan tinggal di Indonesia. Maka wakil harus menjual barang wakil dengan mata uang rupiah. Ketiga syarat di atas bertujuan agar pihak muwakil tidak dirugikan. Oleh karenanya, 3 syarat di atas gugur jika muwakil menyetujui dan mengizinkan. Ya, jadi si wakil karena kan dia dipercaya ya, dia menjadi wakil atas nama si wakil. Maka tindakan dia harus untuk kemaslahatan si wakil, tidak boleh merugikan. Kalau enggak berarti dia telah khianat atas amanahnya. Misalnya, makanya dalam mazhab Syafi'i ya, ada syarat-syarat khusus yang dibuat ketika seorang wakil itu misalnya bertindak atas si wakil dalam hal jual beli. Contoh misalnya tadi ya, wakil disuruh jual barang, misalnya jual mobil. Maka jangan sampai dia dan gak ditentukan misalnya tolong jualkan dong mobil saya, harganya berapa? Pokoknya terserah. Ya. Nah ini nggak boleh si wakil ini kemudian biar cepat laku gitu ya, dia jual dengan harga murah di bawah harga pasar.
Nah, kalau tanpa persetujuan si muwakil nggak boleh. Kenapa? Karena akan merugikan. Soalnya kalau si muwakilnya ridho, ya sudah nggak apa-apa deh. Yang penting cepat laku misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa persetujuan si muwakil tiba-tiba dia main jual begitu saja dengan harga murah dan ternyata si muwakil nggak ridho, maka berarti itu tanggung jawab si wakil. Dia berarti wakil itu nggak amanah. Gitu ya. Harus bertindak benar-benar atas nama si kemaslahatan si muwakilnya. Atau misalnya dia disuruh jual barang, padahal si muwakil ini butuh uang cepat, dia malah jual dengan cara kredit cicil sama orang gitu ya, biar cepat laku, ada orang pengen nyicil dikasih, ya nggak boleh, kecuali kalau si muwakilnya ridho. Intinya apa? Intinya si wakil itu harus tindakannya itu jangan merugikan muwakil lah, gitu ya. Dia kan diberikan amanah, walaupun dia misalnya nggak minta bayaran, itu tetap aja itu kan amanah. Amanah itu ya harus dipegang dengan baik. Gitu. Nah, demikian juga menurut Syafi'iyah, seorang wakil yang diminta untuk menjualkan barang milik muwakil tidak boleh menjual barang tersebut kepada dirinya sendiri. Nah, ini misalnya saya nyuruh Ustadz Akbar, tolong dong jualin mobil saya. Tiba-tiba yang beli Ustadz Akbar sendiri misalnya. Nah, dalam pendapat Syafi'iyah nggak boleh itu. Ya. Jadi Ustadz Akbar sebagai wakil membeli barangnya muwakil. Padahal muwakil itu minta dijualkan barang. Yang membeli malah wakilnya sendiri. Itu dalam bahasa Syafi'i nggak boleh. Kenapa? Karena ada konflik kepentingan. Boleh jadi karena si wakil itu yang beli, harganya sengaja dimurahkan. Nah, karena dia sendiri yang beli kan, jadi akan merugikan. Ada tuhmah, ada kecurigaan konflik kepentingan seperti itu. Makanya, bagaimana kalau si wakil itu pengen beli, ya ternyata mobilnya bagus juga nih, daripada sama orang lain, mending sama saya deh belinya. Maka akad wakalahnya di stop dulu, dibatalkan akad wakalahnya, kemudian dilakukan akad jual beli. Jadi yang jual itu langsung si mewakilnya kepada si wakil, tidak pakai akad wakalah lagi gitu ya. Jadi akad wakalahnya berakhir, akad wakalahnya diakhiri, kemudian nanti dimulai akad jual beli yang baru antara si penjual pemilik mobil kepada pembeli. Gitu. Jadi tidak pakai akad wakalah lagi. Nah, itu maksudnya apa maksudnya itu supaya si wakil itu dia bertindak benar-benar untuk keuntungan si muwakil. Oke, kayak tadi kan Urwal Bariki kan, dia malah menguntungkan Nabi kan. Dia memang disuruhnya beli seekor kambing, ternyata malah dapat dua, kan berarti malah untung. Itu malah yang boleh, makanya Nabi berterima kasih dan mendoakan keberkahan. Tapi kalau sebaliknya, dia malah merugikan semua, oke berarti dia nggak amanah. Oke, next. Yang terakhir ya, sebelum kita tutup, bahwa akad wakalah bisa berakhir dengan kematian salah satu pihak. Misalnya begini ya, Ahmad minta Ali untuk membelikan mobil ya dengan menitipkan sejumlah uang. Misalnya si Ahmad ini bilang ke Ali, Ali tolong dong belikan mobil, nih uangnya saya kasih, saya transfer ke rekening kamu ya, 300 juta, tolong belikan mobil ya, uangnya ditransfer. Nah setelah itu kemudian tiba-tiba si muwakilnya wafat, atau bukan wakil, alinya wafat, ya si wakilnya yang wafat. Ya. Kan uang sudah dari rekening dia nih, sudah transfer. Apakah itu boleh diwariskan, boleh diklaim oleh ahli waris sebagai hak mereka? Ya, ya nggak boleh. Kenapa? Karena itu berarti akad wakalahnya sudah berakhir dan uang itu harus dikembalikan kepada si siapa namanya mewakilnya yaitu si Ahmad gitu. Nggak boleh diklaim oleh ahli warisnya kan ini ada di rekening bapak kita. Berarti kan jadi harta kita karena kan kita ahli warisnya. Ya nggak boleh. Gitu. Makanya harus ada pencatatan ya. Itu harus ada bukti transaksinya. Oh ini dititipkan bukan dikasih. Karena boleh jadi kalau nggak ada catatan, nggak ada surat menyuratnya gitu ya, boleh jadi diklaim sama ahli waris. Ini kan ada rekening, ini buktinya ada di rekening bapak. Jadi kan jadi ribut nantinya. Makanya harus benar-benar pencatatannya itu transaksinya harus ada kwitansinya, ada serah terimanya gitu ya. Jadi jelas. Begitupun jika yang meninggal adalah mewakilnya, misalnya pada kasus di atas yang meninggal adalah Ahmad, maka Ali tidak boleh lanjut membeli mobil sebagaimana diminta oleh Ahmad, sebab akad wakalah telah dianggap berakhir dan Ali wajib mengembalikan uang yang dititipkan kepada ahli waris. Ya, sebaliknya, yang meninggal misalnya Ahmad, ya, uang sudah ditransfer kepada Ali, maka Ali tidak boleh lanjut beli mobil. Kenapa? Karena Ahmad sudah meninggal, yang minta beli mobil sudah meninggal. Maka uang itu dikembalikan kepada ahli warisnya Ahmad, diberikan kepada ahli warisnya. Karena akad wakalahnya sudah berakhir ketika salah satu meninggal dunia. Nah, itu kira-kira ya akad wakalah. Nah, kalau kita lihat dalam fatwa DSN terakhir, next, dalam fatwa DSN sudah ada diatur akad wakalah, ya. Dan ketentuannya juga tidak banyak, ya, karena memang akad wakalah ini ya tidak banyak sebetulnya syarat-syaratnya.
Dalam fatwa DSN nomor 10 tahun 2000 tentang wakalah. Nah, di antara ketentuannya misalnya pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Oke, itu umum ya. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Tadi ya sama dengan pendapat para ulama bahwa wakalah kalau dengan bayaran, dengan imbalan, dengan upah, dengan ujroh, maka sudah menjadi akad ijarah dan bersifat mengikat, tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Syarat-syarat mewakil pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Oke. Orang mukallaf atau anak mumayyiz. Nah, anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu. Jadi seorang anak ini menurut pendapat jumhur ya. Seorang anak meskipun dia belum balik tapi sudah mumayyiz, maka dalam batas-batas tertentu dia boleh menjadi wakil atau mewakilkan pada orang lain. Kemudian yang berikutnya next yang syarat-syarat bagi wakil pertama cakap hukum, ahliyah tadi punya ahliyah ya. Dia dewasa, akil, balik, bukan orang gila, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Wakil adalah orang yang diberi amanat. Tadi ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada kehilangan, ada kerusakan, dia tidak bertanggung jawab ya. Kalau bukan karena kesalahan dia. Kemudian yang kelima, hal-hal yang diwakilkan. Pertama, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat diwakilkan melalui syariat Islam. Nah, itu saja. Nah, karena memang tidak banyak terkait dengan aturan akad wakalah ini kan. Nah, karena ini akad yang sederhana saja. Gitu ya. Yang penting kan ada kepercayaan, ada amanah antara si muwakil dengan wakilnya. Saya kira itu dalam pertemuan malam ini kita cukupkan sampai di sini. Saya serahkan ke Ustadz Akbar untuk melanjutkan kalau ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah para jamaah sekalian kita sudah menyelesaikan materi kita dan sekarang kita memberikan kesempatan kepada para jamaah sekalian. Jika ada di antara antum yang ingin bertanya, silakan antum angkat tangan, raise hand, atau bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Nanti insya Allah akan kita bacakan. Baik Ustadz Wahab, ini pertama-tama ada partisipan kita Ustadz Wawan Sofwan. Beliau sudah mengangkat tangan. Mari kita persilahkan beliau untuk bertanya. Kepada Pak Wawan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wawan. Terkait tentang wakalah Ustaz. Ya. Nah, kalau hakad hiwalah kan ada pengalihan hutang, terus ada dialihkan lagi bisa ya. Kalau wakil ini terus mewakilkan lagi bisa nggak sih Ustaz gitu? Tanpa sepengetahuan si yang mewakilkan tadi gitu. Oke. Jadi ta'adudul wukala istilahnya gitu ya. Ada wakilnya itu lebih dari satu. Artinya si wakil pertama dia mewakilkan lagi pada orang lain gitu. Boleh nggak seperti ini? Nah sebetulnya begini, kan atas dasar akad itu harus atas dasar ridho sama ridho antarodin. Maka boleh sih boleh, asalkan dengan persetujuan gitu. Kecuali kalau ini kira-kira menurut pertimbangan si wakil, ini tidak merugikan buat si wakil. Ini tidak merugikan. Kayak ini namanya tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli itu artinya tindakan di luar kehendak si wakil, ya, yang boleh jadi menguntungkan dan merugikan. Ya, itu tasarruf fuduli. Nah, hukum tasarruf fuduli itu nanti bergantung pada izin dari si muwakil. Kalau ternyata muwakil mengizinkan, lanjut. Kalau enggak, berarti batal. Gitu. Jadi kayak sama dengan kasus Urwa al-Bariki tadi. Urwa al-Bariki itu dia bertindak di luar perintah Nabi kan. Nabi nyuruhnya beli satu dinar, beli seekor kambing dengan 1 dinar. Dia malah beli dua, malah beli dua kan. Itu berarti kan di luar apa ya? Di luar perintah Nabi. Tapi kan menguntungkan buat Nabi dan Nabi malah berterima kasih. Artinya ini dimaksud dengan tasarruf fuduli. Tasarruf fuduli itu adalah sesuatu yang di luar kehendak si orang yang percayai. Maka itu nanti bergantung pada izin dan keriduan dari si muwakil pada akhirnya. Kalau memang ternyata ya udah nggak apa-apa, ya berarti boleh. Kalau ternyata tidak mengizinkan berarti harus tunduk, ya harus ikut. Kira-kira begitu Pak Sofwan. Ya, terkait tentang apa namanya ujroh ya Ustadz ya. Karena kan secara prinsip kan praktek di Rasulullah ketika memerintahkan Urwah ini kan Urwah tidak memberikan bayaran ya Ustadz ya.
Ya, bahwa tidak memberikan bayaran. Nah, pada kenyataannya kalau sekarang itu kan kebanyakan memakai jasa gitu, Ustaz. ya, Ya, tadi Ustaz katakan bahwasanya kalau sudah meminta ujroh maka tidak lagi disebut sebagai apa namanya wakalah gitu, tapi udah berbentuk sebagai ijaroh gitu. ya. Tapi kenyataannya kan ada juga tuh namanya wakalah bil ujroh, itu gimana Ustaz? Kalau seperti Ya, itu Ustaz? ya itu wakalah bil ujroh sebetulnya nama doang, tapi maksudnya ijaroh itu. Ijaroh Maksudnya tapi ijaroh. berbasis wakalah. Ijaroh berbasis wakalah Hmm. namanya wakalah bil ujroh, tapi secara hukum itu akan ijaroh namanya. Karena Oh. kalau tanpa ujroh, kalau wakalah yang murni itu ya itu akad tabarru itu artinya tidak ada Ah, ujroh gitu. tidak. Kalau Hmm. iya, kalau sudah ada ujroh, wakalah bil ujroh itu sudah berpindah menjadi akad ijaroh. Walaupun namanya masih wakalah, tapi Hmm. wakalah bil ujroh. Jadi kira-kira ijaroh berbasis wakalah, kira-kira begitu. Nah, jadi Hmm. tetap ketentuannya nanti ikut akad ijaroh sebetulnya. Karena adanya imbalan, adanya ujroh itu membuat akad itu menjadi lazim, menjadi mengikat. Karena kan ada hak dan Hmm. kewajiban ya. Ada hak dan kewajiban yang Hmm. kalau nggak dipenuhi akan merugikan salah satu pihak. Makanya Iya, dibuat iya. mengikat. Semua akad yang sifatnya itu ada timbal balik dari kedua pihak, gitu ya, maka harus mengikat. Karena kalau nggak akan merugikan salah satu pihak. Maka wakalah dengan adanya ujroh itu masuk kategori ijaroh. Maka ketentuannya itu lazim atau mengikat. Heeh. Itu, Pak Wan. Oke, berarti akadnya udah bukan akad jaiz lagi, tapi lazim tadi ya Ustaz Betul, ya. sudah menjadi Udah akad beda. lazim. Nah, dua-duanya mengikat ya. Betul, betul. Mm. Ya, Oke, syukron Ustaz. ya sama-sama Pak Wan. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Awan Sofan. Kemudian di sini ada juga partisipan selanjutnya Pak Taufikur Rahman Zaini. Beliau sudah mengangkat tangan. Mari kita persilahkan beliau untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terkait Ya, akad wakalah ini, Ustaz, apakah ada di dalam akad fikih muamalah, misalnya hmm? khususnya di apalah, di praktik-praktik perbankan syariah gitu. Ya. Apakah ada batasan gitu atau ada yang tidak dibolehkan menggunakan akad wakalah dengan akad-akad yang ini gitu eh, atau semuanya boleh gitu dari akad itu menggunakan wakalah, karena kan kalau dilihat dari praktiknya perbankan syariah saat ini Hmm. semuanya itu rata-rata diwakilkan semua gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Ustaz? Hmm. Ya, Ustaz. Ya. Ya kalau kita lihat tadi Fatwa DSN ya nomor 10 tahun 2000 itu ya ketentuannya nggak banyak sebenarnya akan wakalah itu ya ketentuannya nggak banyak. Eh, jadi ya memang dibuat fleksibel ya wakalah jadi memang wakalah itu menjadi solusi diibaratkannya menjadi solusi ketika bank itu tidak mungkin langsung terjun dalam akad jual beli karena bank itu kan ya terbatas gitu ya nasabahnya banyak yang minta beli rumah banyak masa bank ikut langsung semua kan. Makanya Iya, diwakilkan betul. kepada nasabah gitu. Nah, itu Hmm. untuk praktisan semata istilahnya begitu tertib. Tapi ya asalkan syarat rukun wakalahnya terpenuhi maka sah-sah aja gitu. Artinya benar-benar ada Hmm. akad bahwa si nasabah diberikan kuasa untuk membeli atas Iya, nama iya. bank gitu. Nggak ada Hmm. masalah gitu. Yang jadi masalah itu kan di lapangan ada pegawai banknya nggak ngerti akad wakalah antara Iya. murabahah dengan wakalah itu kan harusnya wakalah dulu terjadi wakalah Hmm. artinya bank itu menyuruh si nasabah untuk beli. Nah, setelah Hmm. kemudian secara prinsip menjadi miliknya bank, nah, baru Hmm. diakadkan murabahah, baru bank Iya, kemudian iya. menjual itu kepada nasabah gitu ya. Nah yang Oh gitu. terjadi akad murabahah dengan wakalah dilakukan bersamaan atau Iya, iya. misalnya malah murabahahnya dulu merubahnya Iya, dulu iya. baru wakalah kan kebalik gitu kan. Iya, Nah, iya, iya, berarti kan benar. nggak sesuai nih, ya nggak sesuai. Maka itu aja sebetulnya yang dikritik. Tapi secara prinsip, secara fatwanya sih nggak ada masalah. Bahwa ya boleh-boleh aja bank itu mewakilkan kepada nasabah untuk membeli atas nama bank. Ya, ketika dibeli dibayar itu hak milik bank. Cuma bank Oh, kemudian setelah itu baru menjual kepada nasabah. Yaitu oh, untuk iya. alasan kepraktisan aja supaya bank juga nggak repot ya. Bahkan langsung di atas namakan nasabah kan. Meskipun Iya, iya. di atas nama bank, ya tapi langsung atas nama nasabah. Nggak ada masalah, itu kan hanya urusan teknis semata. Tapi secara prinsip kepemilikan, Hmm. itu milik bank. Gitu. Itu milik bank. Iya. Ketika itu langsung. Nah, bank nggak mau tahu biasanya kan. Pokoknya
terserah Iya, ya. kamu beli apapun gitu ya. Pokoknya nanti bertindak atas nama bank. Nah sebetulnya itu juga nggak ada masalah. Yang penting adalah tidak berpotensi merugikan kan. Karena gini, kenapa bank itu kemudian bilang terserah kamu gitu ya. Kenapa dia merasa aman? Kenapa? Karena ya dia yakin bahwa barang itu akan dibeli oleh nasabah gitu ya. Karena Iya, iya. di awal ada perjanjian janji beli. Iya, Nah, iya. ada al-wa'du al-mulzim istilahnya. Ketika nasabah itu mengajukan pembiayaan beli rumah, Iya, iya. rumah syariah, itu kan dari awal sudah ada janji bahwa nanti Mm-mm. akan dibeli oleh nasabah. Nah, berdasarkan Mm-mm. janji itu bank sudah aman, pede dia ya sudah beli terserah kamu deh. Kalau nanti akan dibeli sama kamu juga kan gitu ya. Nah, maka Iya, iya. nggak ada istilah akan merugikan wakil, gitu. Itu akan menguntungkan. Jadi sebetulnya secara prinsip nggak ada masalah ya, secara prinsip fatwanya hukumnya nggak ada masalah. Cuma nanti tinggal Iya. praktek di lapangan, kira-kira orang banyak ngerti apa enggak setelah beginian sama akad. Itu aja Oh, Pak. iya. Mungkin ya. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kan memang di lapangan saatnya memang pegawai banknya ya udah minta nota apanya aja, nota jual belinya aja. Yang mana Pak yang jual beli itu tinggal kasih aja gitu kan. Yang Ah, terjadi iya, kan seperti itu rata-rata kan. iya, iya, iya. Gitu, Zat. Zat. Ya, Zat. Ya Terima memang kasih, masih Zat. ya sama-sama Mm-mm. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lihat apakah ada pertanyaan lain yang masuk. Sebentar kita coba cek di YouTube. Baik Ustadz, karena tidak ada lagi partisipan atau jamaah yang ingin bertanya, kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini. Ya, Sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustadz Muhammad Abdul Wahab atas ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keberkahan kepada beliau dalam segala hal. Dan semoga apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dilengketkan di pikiran kita dan bisa kita amalkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian para jamaah sekalian, izinkan saya untuk menginformasikan beberapa hal. Yang pertama bahwasanya Kitar Fikih Indonesia membuka peluang donasi bagi para jamaah sekalian, terkhusus untuk mendukung programnya berjalannya program kita Rumah Sekolah Fikih Live. Nah, bagi para jamaah yang ingin menyalurkan infaknya, silakan salurkan infak terbaik antum melalui Bank Muamalat ataupun melalui Bank Syariah Indonesia. Di sini sudah kami cantumkan nomor rekeningnya, atau juga bisa para jamaah langsung mengklik uh, link yang sudah kita sediakan, atau bisa dengan cara men-scan barcode. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, terkait untuk jadwal Sekolah Fikih Live, untuk lebih lengkapnya antum bisa mengunjungi website Rumah Fikih Indonesia Live SF. Di situ antum akan mendapatkan seluruh jadwal Sekolah Fikih Live selama seminggu, atau bahkan nanti misalkan sudah diupdate oleh tim kita, antum bisa melihat beberapa jadwal setelahnya. Baik, kemudian saya Muhammad Akbar Sebnada sebagai pembawa acara, saya minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih banyak kepada para jamaah sekalian yang sudah mengikuti kajian dan antusias, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan tadi daripada jamaah sekalian bisa membuat kajian kita ini lebih hidup, sehingga lebih seru untuk kita ikuti. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.